Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Ibunda, ayahanda, serta sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bersyukur bisa diberi kehormatan oleh teman-teman dari PKS bisa menyapa ya, sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, tema yang kita akan bahas kali ini adalah apa jadinya jika ini adalah Ramadan terakhir untuk kita. Ayahanda, ibunda, serta sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ayahanda dan ibunda, Ramadan ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Maka Allah memanggil kita pun dengan kata-kata, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, aku wajibkan untuk kalian berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu, ini panggilan yang sayang yang luar biasa. Sehingga Ramadan ini adalah bulan yang Allah sayang-sayangnya sama kita. Sampai ada suatu hadis ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, Kullu amalin ibni Adam lahu. Jadi semua amalnya anak-anak Adam itu adalah untuknya sendiri. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li. Siam itu, puasa itu adalah milik Allah. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya. Saking sayangnya Allah dengan kita, menganggap puasa kita ini puasa yang spesial. Miliknya, milik Allah. Ya, milik Allah. Puasa kita ini milik Allah. Kenapa? Subhanallah. Di bulan Ramadan ini, kaum muslimin betul-betul menunjukkan dirinya sebagai seorang hamba Allah. Kenapa? Coba kita lihat. Semua yang kita miliki ini kan semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Rumah ini milik Allah. Ya. Kita tidak punya, baju ini milik Allah. Dan di bulan Ramadan ini kita tunjukkan ya, bahwa walaupun ada makanan di sekitar kita, ada minuman di sekitar kita, kita tidak berani menyentuhnya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita menunjukkan kepada Allah makanan itu adalah milik Allah, sehingga kita gak berani makan. Kita tidak berani menyentuh minuman tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bangga itu, Allah bangga itu. Sehingga Allah mengatakan fa innahu li, puasaku untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku akan kasih pahala untuknya. Subhanallah. Dan ibunda, ayahanda, dan sahabat-sahabat sekalian, kelak Allah tunjukkan ya, orang akan masuk surga dengan cara berbondong-bondong. Wasiqal ladina jannata zumara. Nanti akan masuk surga orang berbondong-bondong. Dan di situ mulailah manusia tahu bahwa ternyata harta, pangkat, jabatan tidak berguna kecuali ketaatan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayahanda, ibunda, serta sahabat sekalian, kita tunjukkan Allah berikan Ramadan ini agar kita semua orang-orang yang beriman, kaum muslimin, itu oleh Allah dididik dalam madrasah Ramadan, karena Allah berharap kita semua menjadi ahlu surga, menjadi penghuni surga. Nah, untuk itu, bapak dan ibu, ayahanda dan ibunda serta sahabat sekalian, Ramadan itu mirip dengan umur kita. Ramadan semakin mendekat akhir, itu berkahnya semakin banyak. Maka rugilah orang ketika di akhir Ramadan itu dia tidak mendapatkan apa-apa.
dia belum membangun akhiratnya. Dia belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia belum tercatat sebagai orang yang dijauhkan dari api neraka. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna lillahi uttaqa'a fi kulla yaumin walailah. Sesungguhnya setiap malam Allah itu memerintahkan para malaikat untuk mencatat siapa-siapa saja yang dibebaskan dari api neraka. Setiap malam. Sehingga ketika malam pertama kita tidak termasuk yang dicatat. Mungkin malam kedua kita dicatat oleh Allah terbebas dari api neraka. Kedua masih tidak masuk, maka kita masuk ketiga. Sampai seterusnya sampai akhir malam. Dan rugilah kita kalau sampai akhir malam Ramadan kita belum tercatat sebagai hamba-hamba Allah yang dijauhkan dari api neraka. Untuk itu, ayahanda dan ibunda serta sahabat-sahabat sekalian, marilah di akhir Ramadan ini kita sejenak, kita rehat sejenak, kita tinggalkan semuanya, kita bercerai dengan dunia. Untuk kemudian kita hiasi, kita bangun akhirat kita. Kita ambil ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, Rogima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summang salakha qabla ayyukfar lahu. Kata Rasulullah mengatakan, sungguh rugi seorang hamba, seorang laki-laki yang dia bertemu dengan Ramadan dan ketika Ramadan itu berlalu dan dia belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat rugi sekali. Sehingga ujung dari Ramadan ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan ampunan dari Allah. Sehingga rugilah orang yang ketika sampai 10 hari Ramadan ini belum sungguh-sungguh taubatnya, belum sungguh-sungguh ibadahnya, belum sungguh-sungguh memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh rugi sekali. Ya. Dan sungguh rugi sekali kalau orang sampai akhir Ramadan belum dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang dijauhkan dari api neraka. Untuk itu, sahabat-sahabat sekalian, ayahanda dan ibunda sekalian, mari, Ramadan memang akan datang setiap tahun, akan terulang setiap tahun, tapi belum tentu kita bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Kalau ada orang yang merasa masih bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang, berarti Ramadannya belum sungguh-sungguh di tahun ini. Berbeda dengan orang yang merasa belum tentu bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang, pasti dia akan sangat bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Kita melihat banyak orang sebelum Ramadan sudah wafat. Dan mereka juga sama dengan kita berpikir, tahun depan saya masih bisa bertemu Ramadan. Tetapi Allah memanggilnya sebelum Ramadan datang. Dan kita oleh Allah masih diberi kenikmatan. Kita masih bisa bertemu Ramadan. Bahkan masih ada beberapa hari untuk kita ambil keberkahan, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibunda, ayahanda, serta sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sukses di bulan Ramadan bukan orang yang bisa mudik. Apalagi sekarang ada PSBB. Dilarang pemerintah untuk bisa mudik. Orang yang sukses di bulan Ramadan bukan orang yang mendapatkan THR. Karena THR bisa habis. Kita harus memberikan amplop kepada anak-anak kita, saudara kita. Tetapi orang yang sukses yang di bulan Ramadan adalah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ikhtiarkan agar rumah kita adalah rumah yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena apa? Karena orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berhak mendapatkan rumah di surga. Ikhtiarkan. Kita berkumpul dengan ayahanda kita, ibunda kita, anak-anak kita, cucu kita kelak di surga bersama. Untuk itu, hidupkan Ramadan bersama keluarga-keluarga kita, terutama di 10 hari yang terakhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.